hari ini kita akan diskusi tentang manajemen piutang, ya, manajemen piutang. Ini ada dua pertemuan, tapi yang pertama saya akan jelaskan hari ini adalah terkait dengan teori-teori yang mendukung untuk hal tersebut. Itu dulu yang pertama. Minggu depan akan ada seri latihannya. Minggu depan akan ada seri latihan terkait dengan hal tersebut. Baik, kita lanjut ya. Siapa? Oke, baik. Sudah 80, sudah hampir semuanya ya yang masuk ya. Nanti saya rekam acara ini. Kita harus mulai dari definisi piutang dulu. Apa itu piutang? Piutang itu merupakan kekayaan perusahaan yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya politik penjualan secara kredit. Nah, jadi kalau dia itu tidak kredit, berarti dia itu bukan sebuah piutang, karena langsung dibayarkan secara cash oleh konsumen ataupun pembeli kepada penjual itu. Kenapa dilakukan secara kredit? Pertama adalah untuk mendapatkan laba yang optimal dengan risiko minimal. Apa tujuan dari penjualan secara kredit? Itu dulu yang pertama kita harus pahami. Pertama adalah merangsang minat para pelanggan. Biasanya kalau barang itu dijual secara kredit, akan semakin menarik minat para pelanggan. Karena ada keringanan-keringanan dari sisi pembayaran. Kedua, meningkatkan volume penjualan. Yang ketiga adalah meningkatkan laba bersih perusahaan. Dan terakhir adalah strategi untuk memenangkan persaingan dengan memperbesar market share-nya. Otomatis, dengan memiliki piutang akan menimbulkan berbagai biaya bagi perusahaan. Karena dia menimbulkan berbagai biaya, maka perlu dilakukan analisis ekonomi tentang piutang. Nah, tujuannya adalah untuk menilai apakah manfaat memiliki piutang lebih besar daripada biayanya ataupun pengorbanan. Dengan catatan, kebijakan piutang itu akan baik apabila manfaatnya itu lebih besar daripada pengorbanan ataupun biaya yang ditimbulkannya. Perlu juga kami sampaikan bahwa untuk mengendalikan piutang, perusahaan perlu menetapkan kebijaksanaan kredit yang berfungsi sebagai standar. Ya, harus ada kebijaksanaan kredit yang berfungsi sebagai standar. Ya. Apabila pelaksanaan dari penjualan kredit dan pengumpulan piutang tidak sesuai dengan standar, maka perusahaan akan melakukan perbaikan. Kemudian penjualan kredit itu tentu memiliki risiko. Pertama, tidak terbayarnya piutang. Bagaimana solusinya? Menyediakan cadangan dana.
itu karena adanya piutang tak tertagih. Kemudian apalagi risiko penjualan kredit? Jika volume penjualan kredit meningkat, maka dana yang diinvestasikan dalam piutang juga akan meningkat. Dengan sendirinya, risiko tidak terbayarnya piutang juga akan meningkat. Kedua, keterlambatan waktu pembayaran piutang mengakibatkan timbul biaya pengumpulan piutang atau disebut dengan cash discount. Untuk mengatasinya adalah cash discount dengan syarat biaya diskonnya itu kurang dari tambahan laba. Nanti ada ketentuan-ketentuan tersebut. Sekarang kita akan coba diskusikan analisis ekonomi menyangkut piutang. Jadi analisis ekonomi itu merupakan perbandingan antara manfaat dan pengorbanan. Di mana sejauh mana manfaat itu diharapkan lebih besar daripada pengorbanan. Kalau manfaat lebih besar daripada pengorbanan, maka keputusan dibenarkan secara ekonomi. Nah, ini dia analisis penjualan secara kredit. Ada tanpa diskon, ada dengan diskon, ada juga kemungkinan piutang itu dananya tidak tertagih atau tidak terkumpul. Jadi itulah analisis tentang piutang. Kemudian saya akan jelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya piutang. Salah satu pertama adalah volume penjualan kredit. Dengan catatan, jika proporsi penjualan kredit meningkat, maka dana dalam piutang juga akan meningkat. Hal ini bisa mengakibatkan risiko akan meningkat dan profit akan meningkat. Kedua, faktor yang mempengaruhi adalah syarat pembayaran penjualan kredit. Kalau dia itu pembayarannya itu ketat, maka piutang akan kecil. Kalau dia itu tidak ketat, maka piutang akan besar. Ya, piutang akan besar. Ketiga, ketentuan tentang pembatasan kredit. Bagaimana ketentuannya? Kita harus mengutamakan kredit kualitatif bukan kuantitatif. Kemudian, meningkatkan plafon kredit, maka akan meningkatkan dana dalam piutang. Jika kita semakin selektif, maka dana dalam piutang akan semakin menurun. Keempat, kebijakan dalam pengumpulan piutang. Pengumpulan piutang secara aktif maka akan meningkatkan biaya pengumpulan piutang yang besar. Tapi dengan syarat biaya tambahan tidak melampaui besarnya tambahan revenue. Kedua, pengumpulan piutang secara pasif. Jadi pasif itu tidak ada terobosan-terobosan, kita tinggal menunggu. Kebiasaan para pelanggan adalah misalnya mengambil potongan atau tidak. Bisa kalau mengambil potongan itu akan mengakibatkan piutang kecil. Kemudian faktor yang mempengaruhi yang keenam adalah lama persyaratan kredit. Jika semakin lama persyaratannya, rentang waktunya, maka piutang akan semakin besar. Piutang otomatis semakin besar. Kemudian, piutang itu juga sangat dipengaruhi oleh karakteristik industri. Misalnya perumahan, tentu rentang waktunya itu jauh lebih lama dibanding dengan yang lain. Kemudian, di sini akan dijelaskan hal-hal yang terkait dalam pengumpulan piutang dan kebijakan kredit. Pertama adalah standar kredit. Apa itu standar kredit? Standar kredit adalah kualitas minimum penilaian kredit dari peminta kredit yang dapat diterima perusahaan. Variabel yang harus dipertimbangkan dalam pemberian kredit adalah kualitas piutang dagang yang dapat diterima, jangka waktu periode kredit, potongan tunai untuk pembayaran lebih awal, dan program pengumpulan piutang. Ya,
Kemudian, untuk termin kredit dalam kebijakan pengumpulan piutang adalah jangka waktu periode kredit dan potongan tunai yang diberikan jika dilakukan pembayaran lebih awal. Apa itu potongan tunai? Potongan tunai itu adalah persentase pengurangan pembayaran dari jumlah bruto penjualan karena pembayaran dilakukan dalam periode potongan tunai. Keempat adalah default risk, kerugian dari piutang dagang tidak tertagih yang mungkin terjadi karena pelonggaran standar kredit dan perlambatan waktu pengumpulan piutang. Kemudian di samping hal-hal yang terkait dengan pengumpulan piutang dan kebijakan kredit, ada lagi yang disebut dengan biaya atas piutang. Biaya atas piutang adalah biaya penghapusan piutang. Karena kalau sudah lama sekali dia itu misalnya tidak dibayar, akan diputihkan istilahnya. Itu disebut dengan penghapusan, trade off. Biaya pengumpulan piutang, pasti ada perlu bagaimana cara mengumpulkannya. Biaya administrasi, biaya modal ataupun biaya sumber dana. Jadi kalau pengumpulan misalnya di sini misalnya uang transportasinya dan sebagainya ya. Kemudian biaya sumbernya dari mana dana tersebut? Sumbernya. Sampai di situ ada pertanyaan mengenai piutang, faktor-faktor yang mempengaruhi sampai biaya piutangnya. Halo? Halo? Andioni? Ya Pak. Cukup ya, saya rasa nggak terlalu sulit ya kalau untuk hal seperti ini ya. Ada yang mau ditanyakan? Belum? Belum Pak. Oke, baik, kita lanjut dulu ya. Piutang itu supaya dia itu optimal harus diatur, harus dimanage. Namanya manajemen piutang. Tahapannya seperti apa? Pertama, perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang itu harus jelas. Jadi kalau kita berbicara manajemen, di perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang, rencana jumlah piutang pada waktu yang akan datang itu harus disusun berdasarkan budget penjualan, dengan memperhatikan persyaratan pembayaran yang ditawarkan perusahaan dan kebiasaan pelanggan membayar bunganya. Bagaimana bentuknya? Bagaimana perencanaannya? Bagaimana penyusunannya? Kedua, pengendalian piutang. Untuk pengendalian piutang secara ketat, bisa beberapa hal kita lakukan. Misalnya kita harus mengendalikan langganan. Berarti track recordnya juga harus kita tahu dong. Bagaimana langganan itu, kalau dia itu sangat sulit untuk ditagih, itu bisa kita keluarkan dari langganan kita. Kedua adalah penentuan risiko. Semakin kecil risiko, semakin lebih baik. Penentuan potongan. Potongan yang memberikan kita itu keuntungan. Potongan seperti apa? Selanjutnya adalah pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit. Dan penetapan ketentuan-ketentuan dalam menghadapi para penunggak. Kenapa harus ada ketentuan? Karena tidak semua pelanggan itu taat. Dia kredit suatu barang dari perusahaan Anda. Belum tentu dia taat. Makanya perlu ada ketentuan-ketentuan. Contohnya secara individu misalnya. Kalau motor misalnya, kendaraan bermotor. Kalau tidak 3 bulan misalnya berturut-turut tidak dibayar, itu akan diambil oleh pemberi pinjaman. Ketiga, bagaimana manajemen piutang selanjutnya adalah penggunaan rasio. Hitung rasio piutang dengan kerugiannya piutang yang timbul. Hitung tingkat perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang. Bandingkan rasio-rasio di atas dengan tahun sebelumnya. Kalau semakin baik, bagaimana? Semakin jelek, bagaimana? Apa kebijakan yang harus kita lakukan? Ya, itu nanti kita lihat. Sekarang kita akan jelaskan dulu juga tentang perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Rencana jumlah piutang pada waktu yang akan datang disusun berdasarkan budget penjualan yang dengan memperhatikan persyaratan
pembayaran yang ditawarkan perusahaan, dan kebiasaan pelanggan membayar utangnya. Besarnya rencana piutang akan berpengaruh dari sejumlah risiko piutang berupa piutang tak tertagih yang diestimasi oleh pihak perusahaan. Ya, yang diestimasi oleh pihak perusahaan. Bagaimana mengendalikan piutang? Pertama adalah penyaringan pelanggan, kedua penentuan risiko kredit, ketiga penentuan potongan-potongan, keempat pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit, kelima adalah penentuan ketentuan-ketentuan dalam menghadapi penunggak. Ini harus jelas aturannya, harus jelas batasannya, supaya tidak menyulitkan kita. Tapi satu hal yang paling krusial adalah penilaian terhadap calon pembeli. Ada 5 kriteria. Pertama karakter, kedua kapasitas, ketiga kapitalnya bagaimana, kolateralnya, dan terakhir adalah kondisi. Untuk karakter, calon pembeli itu kalau kita mau menilai harus memiliki kejujuran dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban. Itu penting, itu yang paling utama. Dia harus jujur dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban. Kedua adalah dia memiliki kapasitas. Dia harus mampu membayar hutangnya. Itu dilihat dari aktiva dan jumlah hutang. Jadi dari neracanya, ketemu itu nanti. Berapa hutang lancarnya, berapa hutang jangka panjang, apakah ekuitasnya itu besar, dan sebagainya. Ya, kapital. Modal dilihat dari jumlah ekuitas yang dimiliki perusahaan dari suatu periode, yaitu perbandingan antara modal sendiri dan modal asing. Keempat adalah jaminan dalam pengambilan kredit. Apa-apa saja jaminannya kalau dia itu melakukan kredit? Asetnya bagaimana? Apakah dia punya jaminan? Dan terakhir adalah kondisi perekonomian secara umum. Itulah penilaian terhadap calon pembeli. Karena itu merupakan bagian dari risiko kredit. Nah, pertanyaannya, bagaimana menentukan risiko kredit? Kita harus punya keberanian. Tapi kalau boleh, janganlah sampai misalnya risiko kredit tidak tertagih 10%. Itu terlalu berat juga. Kita buat misalnya risiko batas tertinggi yang tidak tertagih adalah 6%. Masih bisa lah, 6%. 5% jauh lebih baik. Nah, karena kita sudah membuat risiko, kita klasifikasikan pelanggannya, kita seleksi pelanggan tetap, kita buat kriterianya, kita buat historikalnya bagaimana selama ini. Itu salah satu cara untuk mengurangi risiko. Dengan adanya klaster-klaster tersebut atau klasifikasi tersebut, kita akan tahu siapa calon pembeli yang memiliki sejarah yang baik, yang sangat baik maupun yang tidak baik. Nah, perputaran piutang. Piutang itu harus berputar. Tidak mungkin tidak berputar. Perputaran piutang itu adalah periode waktu terikatnya dana pada piutang. Misalnya ada kita punya dana cash, kita beli inventory, persediaan, kita buat menjadi piutang karena sudah ada produk kita jual, piutang yang tertagih itu menjadi cash. Otomatis periode perputaran piutang sangat tergantung dari panjang pendeknya ketentuan waktu yang disyaratkan dalam pembayaran kredit. Di mana tingkat perputaran piutang itu adalah penjualan bersih dari kredit dibagi dengan rata-rata piutang. Itu berapa kali? Nanti kita lihat. Di mana penjualan kredit bersih itu adalah semua penjualan kredit sesudah dikurangi potongan-potongan.
Jadi yang bersih, net. Rata-rata piutang dapat dihitung dari piutang awal ditambah piutang akhir dibagi 2. Nanti kita lihat contohnya. Selanjutnya, rata-rata pengumpulan piutang adalah jumlah hari dalam 1 tahun. Bisa 365 hari, bisa 360 hari. Itu pilihan. Kesepakatan yang ditetapkan. Dibandingkan dengan tingkat perputaran piutang. Sekali berapa hari? Nah, di sini ada catatan, literatur di Amerika biasanya menggunakan angka 365 hari untuk menentukan rata-rata pengumpulan piutang. Nah, kemudian, apa kegunaan pengumpulan piutang? Adalah untuk menilai efisiensi dalam pengumpulan piutang. Bagaimana dikatakan efisien? Jika rata-rata pengumpulan piutang lebih kecil dari waktu piutang yang telah ditetapkan, itu dikatakan efisien. Sebaliknya, jika rata-rata pengumpulan piutang lebih besar dari waktu piutang yang telah ditetapkan, itu dikatakan tidak efisien. Ya, tidak efisien. Kita lihat di sini contoh. Kita lihat di sini contoh, kita lihat bagaimana tingkat perputarannya, bagaimana rata-rata pengumpulan. Di sini kita dikatakan bahwa penjualan kredit tahun 2007 adalah 100 juta. Piutang awal tahun adalah 20 juta. Piutang akhir tahun adalah 30. Otomatis di sini rata-rata piutangnya adalah piutang awal tahun ditambah dengan piutang akhir tahun dibagi 2, yaitu 20 ditambah 30 bagi 2. Atau sama dengan 50 juta dibagi 2. Hasilnya adalah 25 juta. Itu untuk tahun 2007. 2008 seperti apa? Kita lihat. Penjualan kredit 100, piutang awal tahun 30, piutang akhir tahun itu 10, menurun sekali. Rata-rata piutangnya 25 juta. Dari mana dapatnya? 30 tambah 10 bagi 2, hasilnya adalah 40 bagi 2 sama dengan 20 juta. Dari sini bisa kita tentukan rata-rata perputaran piutangnya, yaitu jumlah penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang. Dalam kasus ini untuk tahun 2007 adalah 100 juta, ya, 100 juta dibagi dengan 25 juta. Hasilnya adalah 4 kali perputarannya. Dalam 1 tahun. Kalau dia itu tahun 2008, 100 juta dibagi 20 juta, 5 kali. Nah, berarti piutang itu berputar sekali 4 kali dalam 1 tahun. Itu kira-kira berapa kali kah itu dalam rata-rata pengumpulan harinya berapa hari kah itu? Kita hitung. Kalau kita misalkan 365 hari, berarti 365 hari dibagi 4. Itu kira-kira 91 hari lah namanya. Kalau dia itu tahun 2008, 365 hari dibagi 5. Hasilnya adalah 73. Ya. Itu kira-kira. Nah, ini nanti case coba Anda latih. Bisa Anda latih nanti, bisa di rumah. Ya, bisa dikerjakan di rumah atau nanti seperti apa penugasannya. Jadi net credit sales itu adalah penjualan kredit bersih. Nah, receivable-nya awal tahun akhir tahun, average-nya itu udah ketemu nanti receivable turnover-nya berapa, average collection period-nya berapa. Sampai di situ ada pertanyaan? Halo? Sampai di situ ada pertanyaan? Buletin aja yang terdekat. 91,30 hari misalnya, 91 hari aja. Ya.
91,3 kan nggak mungkin koma itu kan punya koma 3 kan, nggak mungkin hari gak ada koma 3 kan, ya kan, bikin aja 91 hari gitu loh, 91,3 misalnya. Paham? Halo? Paham ya? Paham, itu maksudnya. Coba kita bikin perhitungannya dulu lah. Di sini ada sebuah kasus. Bagaimana piutangnya? Kita lihat di sini case-nya. Perusahaan Kresno di Dworowati semula melakukan penjualan secara tunai. Nah, waktu dia tunai, penjualan yang tercapai adalah 800 juta setiap tahun. Itulah rata-ratanya. Jadi cash and carry 800 juta setiap tahun. Nah, karena ingin meningkatkan profit, perusahaan merencanakan akan menawarkan syarat penjualan N/60. Apa artinya itu? Berarti bahwa pembeli bisa membayar pembelian mereka pada hari ke-60. Berarti kalau dia pada hari ke-60 otomatis kalau kita misalkan setahun itu 360 hari, 6 kalilah 1 tahun untuk pembayaran. Yaitu 360 bagi 60. Kalau kita asumsikan 1 tahun itu adalah 360 hari. Ya, itu maksudnya di sini. Jadi perusahaan membuat retensi waktunya itu N/60. Ini berarti bahwa pembeli bisa membayar pembelian mereka pada hari yang ke-60. Diperkirakan dengan syarat penjualan yang baru tersebut akan dapat meningkatkan penjualan sampai dengan 1 miliar 50 juta. Dengan catatan, profit margin yang diperoleh adalah sekitar 15%. Jadi akan ada profit margin yang diperoleh sekitar 15% dari dana yang ada, penerimaan yang ada, baik secara tunai maupun apakah itu secara kredit. Pertanyaannya adalah, apakah perusahaan perlu beralih ke penjualan kredit jika biaya dananya itu adalah 16%? Ada dana, biaya dana atau pengorbanan namanya kita katakan di sini. Berarti akan kita bandingkan manfaat dan pengorbanan. Kita lihat manfaat. Secara umum saya coba jelaskan di sini. Pertama, manfaatnya adalah tambahan keuntungan karena tambahan penjualan dari sistem tunai ke sistem kredit. Itu dikatakan adalah 15% profit marginnya. Kita lihat di sini, 15% profit margin. Dengan sendirinya adalah tambahannya adalah 15% kali selisih antara penjualan secara kredit dikurangi dengan penjualan secara tunai. Nah, totalnya itu adalah 250 juta kali 15%, hasilnya adalah 37.500.000. Kalau Anda kurangi itu, hasilnya itu adalah 250 juta. Keuntungannya 15% tambahannya. Karena penjualan bertambah sebesar 250 juta. Otomatis ada pertumbuhan penjualan, pertambahannya adalah 15% keuntungannya. Pengorbanannya seperti apa? Kita hitung dulu. Berapa perputaran piutangnya? Kita misalkan perputaran piutang itu dalam 1 tahun itu adalah 365 hari. Dibagi 60, itu 6, sekian lah. Tapi kan tidak mungkin 6, sekian dalam kali. Berarti kita hitung adalah 6 kali 1 tahun. Otomatis kalau dia 6 kali 1 tahun, penjualannya itu 1 miliar 50 juta, maka diperoleh rata-rata piutang adalah ya
Rata-rata piutang itu per periode, per 60 hari itu adalah sekitar 1.050.000.000 dibagi dengan 6 kali. Berarti rata-rata piutang per periode itu adalah 1.050.000.000 dibagi 6 sama dengan 175 juta. Berarti setiap 60 hari akan terkumpul dana 175 juta. Setiap 60 hari. Setiap 60 hari. Nah, selanjutnya adalah berapa dana yang diperlukan? Dana yang diperlukan untuk membiayai dana yang diinvestasikan dalam piutang adalah 85% dari 175 juta. Pertanyaannya, dari mana dapat 85%? 85% itu dapatnya itu dari 100% dikurang keuntungan. Keuntungannya adalah 15%. Otomatis modalnya adalah 85%. Berarti kalau kita punya penjualan 175 juta per 60 hari, otomatis keuntungan kita adalah 15% kali 175 juta. Modalnya adalah 85% kali 175 juta. Yaitu 148 juta 750. Ya, 148 juta 750. Nah, sisanya itu adalah profitnya. Profitnya ada berapa bisa kita hitung sendiri per periode. Sisanya adalah 175. Jadi profitnya itu adalah per periode adalah 175 juta 175 juta dikurangi dengan 148 juta 750. Hasilnya adalah 26 juta 250.000. Nah, itulah namanya, itulah yang disebut dengan dana yang diperlukan ya untuk dalam bentuk harga pokok. Sisanya adalah 26.250 adalah harga adalah keuntungan, atau misalnya dia bisa saja sama dengan keuntungannya itu adalah 175 juta dikalikan dengan 15%. Itu pasti 26.250. Nah, sekarang berarti dari 175 juta itu 148 juta 750 itu adalah harga pokok. Di mana dari harga pokok tersebut diinformasikan di sini 16% adalah dana yang harus ditanggung karena memiliki tambahan piutang. Itu di sini. Nah, ada dananya. Besarnya adalah 16% dikali dengan 148 juta 750. Nah, yaitu 23 juta 800.000. Kalau Anda hitung nanti 0,16 kali 148.750 adalah 23.800.000. Dengan sendirinya, biaya lebih kecil daripada manfaat. Karena ada tambahan manfaat bersih sebesar 13.700.000. Nah, otomatis karena manfaat lebih besar daripada biaya yang tambahan yang dikeluarkan, berarti kita punya keputusan bahwa penjualan dengan sistem kredit itu sangat baik untuk dilakukan. Nah, ini kira-kira seperti itu. Kalau ini dalam bentuk ringkasnya. Manfaat lebih besar daripada pengorbanan. Oke? Sampai di situ ada pertanyaan? Sampai di situ ada pertanyaan? Halo? Belum, Pak. Belum, masih gampang ya. Masih gampang, mudah-mudahan nanti. Ini saya rekam kok ini. Ini acara saya rekam, mudah-mudahan nanti bisa saya kasih ke apa? Saya kirim ke grup nanti apanya? Apa namanya?
linknya supaya bisa Anda pelajari lebih detail lagi nanti. Nah, saya lanjutkan saja ya. Bisa saya lanjutkan ya? Ada apa? Ada pertanyaan? Cukupkah? Oke, baik. Baik, saya berikan contoh yang kedua. Tapi basisnya masih contoh yang pertama tadi, yaitu 1.050.000.000, 800 juta, keuntungan 15%, dan sebagainya. Itu masih ketentuan-ketentuan yang menjadi pegangan bagi kita untuk membahas contoh kedua ini. Saya akan jelaskan. Dengan menggunakan data pada contoh 1, dimisalkan perusahaan menawarkan syarat penjualan 2/20. Apa arti 2/20 ini? Ini adalah apabila Anda membayar cicilan itu pada hari ke-20 maksimal, maka Anda akan mendapat diskon sebesar 2%. Jadi yang 2 itu menandakan besaran diskonnya, 20 itu adalah pembelian dilunasi pada hari ke-20 atau sebelum. Tapi kalau hari lebih dari hari ke-20 harus membayar dengan harga penuh, yaitu sama dengan yang ke-60 tadi, yaitu berapa besarannya yang ditetapkannya. Makanya di sini dikatakan juga bahwa 50% konsumen ataupun pelanggan akan memanfaatkan diskon yang 2/20 dan sisanya 50% lagi adalah membayar seperti kesepakatan semula, yaitu hari ke-60. Pertanyaannya adalah, pertanyaan yang penting, apakah perusahaan sebaiknya mengintrodusir diskon atau menjual kredit tanpa diskon? Itu pertanyaannya. Nah, kita lihat di sini. Pertama kita hitung dulu manfaatnya. Apakah ada tambahan biaya? Nah, tadinya rata-ratanya itu adalah 60 hari. Tapi karena ada diskon 2/20, di mana jumlahnya adalah 50% dari total pelanggan atau konsumen, maka rata-rata periode pembayaran piutang itu berubah menjadi 50% kali 20 hari, ditambah sisanya 50% kali 60 hari. Setelah menggunakan rata-rata bobot ini, berarti ditemukan dia itu adalah 10 tambah 30, yaitu 40 hari. Berarti rata-ratanya itu tadinya itu rata-rata periode pembayaran dari tadinya 60 hari, berkurang menjadi 40 hari. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, perputaran piutang otomatis berubah. Tadinya 360 per 60, dia menjadi 360 dibagi 40. Tadinya 6 kali, dia menjadi 9 kali. Dengan sendirinya, karena dia 9 kali, rata-rata piutang otomatis berubah dong. Dari tadinya 1.050.000, 1.050 juta dibagi 6, dia menjadi 1.050 juta dibagi 9. Hasilnya adalah 116,67 juta. Itulah periodenya itu untuk 9 kali dalam setahun. Kalau kita hitung dengan hari, 9 kali itu kalau nggak salah saya itu kira-kira ya 40 hari lah. Ya, 40 hari. Jadi per 40 hari itu terkumpul dana 116,67 juta. Nah, dengan sendirinya keuntungan kan masih tetap 15% ya. Dananya yang berubah.
Dana untuk membiayai piutang itu menjadi 0,85 dari mana? 100 dikurang 1 kurang 0,15 kali 116 juta, 67, yaitu 99,17 juta. Itulah dana untuk membiayai piutang per periode. Ada nggak perubahan dana? Ada penurunan biaya dana. Tadinya 148 juta, 75, dia menjadi 99,17. Besar penurunan biaya itu adalah 16%-nya, yaitu 148,75 dikurang 99,17 kali 16%. Hasil pengurangannya adalah 49,58 juta. Itulah hasilnya dikali 16%. Sehingga penurunan biaya dana itu adalah 7,93 juta. Itulah penurunan. Dari tadinya dia itu 37,50, dia menjadi ada penurunan menjadi 7,93 juta. Pengorbanannya ada nggak nambah? Ada. Otomatis kita akan kehilangan keuntungan, di mana kehilangan itu adalah 2% dari 50 orang, 50% konsumen. Jadi kalau misalnya ada 100 konsumen, berarti 50 orang itu, kita akan kehilangan pendapatan sebesar 2% dari total pendapatan semuanya. Sehingga pengorbanan itu sama dengan diskon yang diberikan, yaitu 2% kali 50% dikalikan dengan 1.050 juta. 1.050 juta. Hasilnya adalah 10.050. Tadi manfaatnya adalah 7,93 juta. Pengorbanan adalah 10,50 juta. Otomatis manfaat bersih adalah minus 2,57. Dari mana? Dari 7,93 dikurang 10,50. Itu kira-kira gambarannya. Sehingga dari kasus ini kalau dibuat diskon, kita temukan hasil itu lebih kecil dari pengorbanan. Artinya dia tidak menguntungkan. Ya, itu kira-kira gambarannya kalau kita menggunakannya. Ketiga adalah, saya coba jelaskan dulu nanti, next week kita diskusikan hal yang lebih dalam tentang case-case-nya ya. Yaitu penjualan kredit tanpa diskon dengan kemungkinan piutang yang tidak tertagih. Karena bisa saja tanpa diskon dengan kemungkinan tidak tertagih. Bisa saja itu terjadi. Base-nya masih contoh satu. Dimisalkan dari penjualan dengan syarat N60 diperkirakan 1% tidak bayar. Apakah perusahaan sebaiknya menjual secara kredit atau tunai? Kita lihat. Ini. Tadi dikatakan manfaatnya tetap 37.500. Ya. 1.050 juta dikurangi 800 juta, hasilnya adalah 250 kali 15%, yaitu 37,5. Pengorbanannya yang bertambah. Tadinya biaya dananya itu adalah 23.800, tapi karena ada 1% yang tidak bayar, yaitu 10.050. Totalnya adalah 23,80 ditambah 10.050, yaitu 34,30. Itulah total tambahan. Ada nggak manfaat bersihnya? Ada, yaitu masih positif, 3,20. Ini memberi arti apa? Manfaat itu lebih besar dari pengorbanan. Berarti kebijakan tersebut menguntungkan organisasi. Itu kira-kira. Ya, itu kira-kira. Sampai di situ ada pertanyaan? Halo? Halo? Masih gampang ya? Kecuali nanti kalau sudah ketemu soalnya ya. Oke, kita lanjut. Itu kan dari sisi perusahaan. Itu adalah dari sisi perusahaan. Sekarang bagaimana kalau dari sisi calon pembeli? Di sini ada namanya
permohonan pembelian kredit dikabulkan bila ada expected profit atau profit yang diharapkan itu lebih besar dari 0. Di mana expected profit adalah probabilitas yang akan membayar dikurangi dengan probabilitas yang tidak berbayar. Jadi kalau dia membayar lebih besar daripada yang tidak membayar, itu profit. Expectednya lebih besar dari 0. Kita lihat sebagai contoh. Seorang pembeli akan membeli secara kredit dengan harga 100 juta. Harga pokok barang itu sebenarnya 80 juta. Tapi karena dia membeli secara kredit, dia harus membayar 100 juta. Dan diperkirakan probabilitas pembeli akan melunasi pembeliannya adalah 95%. Pertanyaannya adalah, apakah permohonan tersebut sebaiknya dikabulkan? Nah, itu pertanyaannya. Kalau kita lihat kasus ini, probabilitas melunasi pembeliannya adalah 0,95. Dengan sendirinya, probabilitas tidak melunasi adalah 0,05. Jadi kalau di sini kita catat misalnya, diketahui probabilitas melunasi sama dengan 0,95. Probabilitas tidak melunasi otomatis itu adalah 1 kurang 0,95, yaitu 0,05. Udah pasti itu. Karena probabilitas melunasi ditambah dengan probabilitas tidak melunasi itu harus sama dengan 1. Karena probabilitas melunasi tambah probabilitas tidak melunasi itu harus sama dengan 1. Paham ya? Konsep dasarnya ya? Paham ya? Halo? Tolong dong dijawab saya. Paham, oke. Nah, berarti di sini adalah kalau dia dikredit harga 100 juta, harga pokok 80. Nah, kita lihat di sini. Nah, udah saya bikin ya, atau probabilitas bayar tambah probabilitas tidak bayar 1. Nah, ini udah jelas. Jika 0,05 tidak bayar, maka potensi kerugian adalah dari harga pokok, yaitu 0,05 kali 80. Adalah, saya bikin di sini, adalah, ya, saya save dulu. Nanti saya kirim lagi ke kalian nanti materinya itu. Oke. Saya sambil perbaikan materi lah, untuk tahun depan kan supaya saya lebih nyaman mengajarnya. Nah, jadi jika 5% tidak bayar, maka potensi kerugian adalah dari harga pokok sebesar 5%. 80. Nah, karena harga pokoknya ada. Nah, sekarang kita lihat. Expected profit adalah selisih dari harga setelah kredit dikurangi dengan harga pokok dikali dengan 95%. Kenapa 95? Karena ini udah pasti bayar nih. Ini pasti bayar. Berarti uangnya pasti datang. Ini adalah uang yang tidak masuk, yaitu 5% dari 80 juta. Totalnya adalah 19 juta dikurang 4 juta, yaitu 15 juta. Ini apakah lebih besar dari 0? Jelas lebih besar dari 0. Maka permohonan tersebut kita kabulkan. Karena kita akan memperoleh keuntungan tambahan sebesar 15. Dibanding apabila kita tidak melakukan kredit tersebut. Ya. Tapi di sini ada batasan, saya bikin. Kapan? Nah, saya coba bereskan ini ya. Asumsinya adalah cara menentukan probabilitas pembeli, ya. Asumsinya adalah expected profit-nya harus sama dengan 0. Atau probabilitas yang bayar
harus sama dengan probabilitas dengan yang tidak bayar. Maaf, expected profit harus sama dengan 0. Ya, itu maksudnya di situ. Jadi di sini adalah kalau expected profit sama dengan 0, maaf ya tadi ya, expected profit sama dengan 0, otomatis di sini kita bisa menentukan berapa probabilitas dia untuk membayar. Yaitu expected profit sama dengan, ya, expected profit sama dengan 0, berarti 0 sama dengan probabilitas membayar. Ini namanya probabilitas membayar. Ini yang saya lingkarin P. Dikali dengan 100 juta kurang 80 juta. Yang ini. Dikurang dengan 1 kurang P. Kenapa? Probabilitas membayar dengan probabilitas tidak membayar itu jumlahnya sama dengan 1. Nah, kalau kita misalkan di sini, saya coba turunkan di sini, jika probabilitas bayar sama dengan P, probabilitas bayar sama dengan P, probabilitas bayar sama dengan P, maka P tambah probabilitas tidak bayar, itu harus sama dengan 1. Nah, jadi biar Anda tahu sejarahnya nanti, bagaimana dari mana rumusnya datang. Nah, berarti otomatis probabilitas tidak bayar itu sama dengan 1 kurang P. Nah, itu kalau secara matematis ya, kita lihat di sini. Itulah dari mana dasarnya datangnya 1 kurang P di sini. Yang ini. Yang saya tandai di sini. Yang ini nak, yang ini. Ini. Kok bisa ini 1 kurang P, Pak? Karena ini adalah P. P tambah 1 kurang P itu harus 1. Nah, 80 juta karena dia harga pokok. Jadi P kali 100 juta kurang 80 juta, dikurang 1 kurang P kali 80 juta. Kalau kita hitung secara matematika, itu sama dengan P 100 kurang 80 kan 20. Iya kan? 20 P kurang tutup kurung 1 kurang P, ya, buka kurung dan tutup kurung kali 80. Kalau kita kalikan ini sama dengan 20 P dikurang 80 tambah 80 P. Nanti dapatlah dia itu 20 P kurang 80 tambah 80 P. 20 P tambah 80 P itu sama dengan 100 P. Kemudian itu adalah min 80 pindah ke kiri. Dia menjadi 80 sama dengan 100 P. Nah, atau saya buat di sini lebih rinci, min 80 sama dengan 20 P tambah 80 P. Atau sama, atau 80 sama dengan 100 P. Saya coba jelaskan lagi lah di sini. Karena 80 sama dengan 100 P, otomatis maka P sama dengan 80 per 100. Nah, atau adalah minimal 80%. Minimal 80%. Nah, itulah dikatakan di sini P sama dengan 0,80. 80 per 100 itu adalah 0,80. Sehingga dia 80%. Artinya adalah expected profit terjadi apabila P lebih besar daripada 80%. Ya, P lebih besar. Tidak boleh sama. Ini hanya harus lebih besar. Karena dia tadinya tambahnya lebih besar. Karena kalau 80 masih 0 ya. Dia harus lebih besar dari 0. Jadi P harus lebih besar dari 80%. Maka permohonan probabilitas bayarnya itu lebih dari 80%, maka permohonan kredit bisa dikabulkan. Itu sampai di sini. Nah, yang kelima adalah sebelum kita lanjut ya untuk perhitungan-perhitungan dulu lah kita buat untuk hari ini. Sekarang kita lihat, dengan dasar pemikiran yang sama dapat diterapkan untuk persoalan berikut. Misalnya, data historis menunjukkan bahwa kelompok pembeli yang baik mempunyai rata-rata periode
pengumpulan piutang adalah 30 hari. Kedua, rata-rata biaya pengumpulan dan probabilitas tidak bayar adalah 2%. Nah, ini yang berbeda. Sebentar ya. Ya, oke. Ini apa? Ya. Itu apa? Yang itu tolong dong, yang tadi ya. Ya. Nah. Misalkan data historis menunjukkan bahwa kelompok pembeli yang baik mempunyai rata-rata periode pengumpulan piutang 30 hari. Rata-rata biaya pengumpulan adalah 100. Saya tidak perlu miliar ya, 100 saja dulu. Probabilitas tidak terbayar adalah 2%. Ya. Biaya variabel adalah 1.800. Jadi ini berbicara tentang marginal per unit. Dan laba marginalnya adalah 1.200. Apa itu tambahan? Apa laba marginal? Yaitu tambahan laba yang diperoleh dari setiap tambahan 1 unit penjualan. Kalau biaya marginal itu adalah tambahan biaya yang harus dikeluarkan per setiap adanya tambahan 1 unit. Nah, tingkat keuntungannya adalah 80%. Coba kita pahami ini soal. Permohonan dikabulkan atau tidak? Nah, di sini dikatakan bahwa biaya penerimaan adalah probabilitas tidak membayar, berarti yang 2%. Yaitu biaya variabel unit yang dibeli ditambah dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Berapa keuntungan yang disyaratkannya? 18%. Nah, dikali dengan periode pengumpulan dibagi 360. 360-nya adalah hari dikali dengan biaya variabel unit yang dibeli ditambah dengan biaya pengumpulan. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah itu biaya penolakan, yaitu 1 kurang probabilitas yang tidak dibayar dikali dengan laba marginal unit yang dibeli. Inilah rumus-rumus yang akan kita gunakan. Nah, berarti kita harus pertama sekali menghitung berapa besaran penerimaan. Probabilitas tidak membayar, berarti 2%. Kita hitung. Kemudian di sini dikatakan biaya variabel unit yang dibeli yaitu 1.800 X. X itu kita misalkan adalah jumlah barang yang akan kita beli. Berarti 1.800 kali X. Ditambah dengan keuntungan 18% tadi dikatakan. Ini kita lihat. Dikali dengan periode pengumpulan yaitu kalau saya nggak salah tadi 30 hari. 30 dibagi 360. Dikali dengan biaya variabel unit yang dibeli, yaitu 1.800X. Ditambahkan dengan biaya yang diinformasikan adalah biaya pengumpulan, 100. Otomatis kalau Anda kali 0,02 kali 1.800X adalah 36X, 0,18 kali 30 per 360 kali 1.800 pasti 27X tambah 100. Hasilnya adalah 63X tambah 100. Itulah disebut dengan biaya penerimaan. Kedua, yang kita hitung adalah biaya penolakan. Yaitu 1 dikurang probabilitas tak dibayar. Berarti 1 kurang 0,02 kali laba marginal unit yang dibeli. 1.200X. Kita lihat. Yaitu 0,98 kali 1.200X. Yaitu 1.176X. Nah, berarti dia itu biaya penerimanya per unit adalah 63X tambah 100, biaya penolakan adalah 1.176X. Nah, saya mau membeli 3.000 unit. Nah, berarti penerimanya adalah 63 kali 3.000 tambah 100, yaitu 189.100. Penolakannya bagaimana? 1.136 kali 3.000, yaitu 3.528.000 penerimaan saya. Karena biaya penerimaan lebih kecil dari biaya penolakan, maka permohonan pembelian tersebut akan dikabulkan. Karena biaya penolakan ataupun keuntungan itu akan lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang kita hadapi. Itu.
Sampai di sana ada pertanyaan? Halo? Oh, masih oke ya? Nah, untuk kasus ini, ada 3 kasus nanti atau 4 kasus ditambah dengan yang sebelumnya. Saya akan berikan minggu depan, kita diskusikan sama-sama. Ya, nah, saya tidak usah dulu hari ini sampai ke kuis dan sebagainya, tapi saya akan coba buatkan hal yang memudahkan Anda lebih gampang memahaminya secara video atau apapun. Nah, hari ini videonya sudah ada ya. Nah, baru minggu depan kita akan diskusikan beberapa kasus, termasuk nanti manajemen kas, working capital, dan sebagainya. Ya, sampai di situ ada pertanyaan? Halo? Cukup ya saya.